Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Pacitra dengan NIM 2410319090. Ini saya akan membahas mengenai analisis profitabilitas pelanggan menggunakan model CCPC atau Customer Profit Contribution. Sebelum masuk perhitungan, saya menjelaskan sedikit supaya teman-teman mengetahui dan memahami apa sih CCPC itu. Jadi CCPC ini digunakan untuk melihat apakah seorang pelanggan itu menguntungkan atau tidak bagi perusahaan. Dengan cara membandingkan antara kontribusi yang diberikan pelanggan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelanggan tersebut. Pada kasus ini, saya akan berperan sebagai konsultan CRM yang akan menganalisis pelanggan bernama Budi berdasarkan aktivitasnya selama 1 kuartal. Pertama yang akan dilakukan adalah menghitung nilai kontribusi pelanggan atau nilai P-nya ini. Kontribusi ini tidak hanya berasal dari pembelian, tetapi juga referral, aktivitas di media sosial, dan feedback yang diberikan. Dari sisi pembelian, Budi membeli produk X sebanyak 2 unit, yang mana masing-masing 1 unit itu dibanderol harga 150.000. Karena Budi membeli 2 unit, maka totalnya menjadi 300.000. Kemudian Budi juga membeli produk Y sebanyak 1 unit dengan harga 300.000, sehingga total keseluruhan pembelian adalah Rp600.000. Selanjutnya dari referral. Budi ini berhasil mengajak 2 orang temannya yang masing-masing melakukan transaksi sebesar Rp200.000. Jadi total kontribusi dari referral ini adalah senilai Rp400.000. Kemudian dari aktivitas media sosialnya, Budi membuat ulasan positif dengan jangkauan 500 orang dan mendapatkan engagement rate 4%, sehingga menghasilkan sekitar 20 engagement. Jika setiap engagement itu bernilai Rp2.000, maka total kontribusinya adalah Rp40.000. Selanjutnya, Budi juga memberikan feedback yang membantu perusahaan ini menghemat biaya riset sebesar Rp100.000. Jika semuanya dijumlahkan, maka total kontribusi atau nilai P dari Budi ini adalah sekitar Rp1.140.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya atau NTL, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pelanggan yang terdiri dari biaya akuisisi, layanan, dan retensi. Untuk biaya akuisisi tersendiri, totalnya Rp3 juta untuk 60 pelanggan, sehingga per pelanggannya adalah Rp50.000. Selanjutnya, biaya layanan sebesar Rp1.200.000 untuk 60 pelanggan, sehingga per pelanggannya adalah Rp20.000. Dan biaya retensi sebesar Rp900.000 untuk 60 pelanggan aktif, sehingga per pelanggannya adalah Rp15.000. Jika dijumlahkan, maka total biaya atau NTL-nya ini adalah Rp85.000. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai CCPC, yaitu kontribusi dikurangi biaya. Jadi, Rp1.140.000 ini dikurangi dengan Rp85.000, menghasilkan Rp1.055.000. Artinya apa? Artinya, kontribusi yang diberikan oleh Budi jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Budi merupakan pelanggan dengan nilai yang sangat tinggi atau high value customer. Hal ini dikarenakan Budi tidak hanya melakukan pembelian, namun juga membantu perusahaan melakukan referral, promosi di media sosial, dan feedback yang bermanfaat. Berdasarkan hasil tersebut, ada beberapa strategi CRM yang bisa dilakukan. Yang pertama itu, perusahaan dapat memberikan loyalty program seperti diskon khusus atau membership VIP untuk menjaga loyalitas dari Budi ini. Yang kedua itu, perusahaan dapat mengoptimalkan referral program dengan memberikan intensif tambahan karena Budi terbukti mampu membawa pelanggan baru. Selain itu, perusahaan juga bisa melibatkan Budi dalam pengembangan produk karena feedback yang diberikan cukup bernilai. Sebagai kesimpulan, pelanggan yang seperti Budi ini harus dipertahankan dan dikembangkan karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profit perusahaan. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. I just had to let you know you're